Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Perang Uhud bagian 1. Kekalahan kafir Quraisy dalam Perang Badar telah membuat mereka menderita kerugian yang besar. Salah satunya yaitu terputusnya jalur perdagangan kafilah mereka ke utara, yaitu ke Syam, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnis jual beli yang biasa mereka lakukan. Maka para pembesar Quraisy pun beramai-ramai mendatangi pemimpin mereka, yaitu Abu Sufyan, yang kala itu masih belum beriman. Di hari itu Abu Sufyan dan rombongan kafilahnya berdiri di depan Darun Nadwah, yang merupakan tempat pertemuan para pembesar dan orang-orang tua Quraisy. Kemudian salah seorang dari pembesar itu berkata kepada Abu Sufyan, "Sesungguhnya Muhammad telah membuat kami kehilangan banyak orang pilihan. Dan kami rela bila keuntungan hasil perdagangan kami ini dijadikan biaya untuk memerangi Muhammad beserta para sahabatnya." Mereka pun akhirnya sepakat untuk melakukan pembalasan dendam yang lebih keji kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sejak pertemuan itu, kaum kafir Quraisy melakukan berbagai cara untuk mengumpulkan pasukan dari berbagai kabilah untuk memerangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bahkan seorang rahib Yahudi yang bernama Abu Amir dari kabilah Aus meninggalkan Madinah karena merasa tidak senang terhadap Rasulullah SAW dan memilih bergabung dengan Quraisy. Selanjutnya Sofwan bin Umayyah yang ketika itu masih kafir menemui Abu Aizah untuk meminta bantuannya memerangi kaum muslimin. Abu Aizah adalah seorang penyair yang telah mendapatkan ampunan dari Rasulullah SAW dalam perang Badar, sehingga ia dapat bebas tanpa tebusan sepeser pun. "Sesungguhnya engkau adalah seorang penyair, maka bantulah kami dengan lisanmu untuk mengajak orang-orang memerangi Muhammad dan agamanya." "Aku telah berjanji kepada Muhammad bahwa aku tidak akan lagi membantu seseorang untuk memeranginya. Dan aku khawatir bila diriku jatuh lagi ke tangannya, maka pasti aku tidak akan lagi selamat." Abu Aizah awalnya menolak ajakan dari Sofwan. Akan tetapi Sofwan terus membujuknya sehingga akhirnya Abu Izzah menuruti kemauannya. "Baiklah, karena kau memaksa, maka akan kuturuti kemauanmu." Abu Izzah pun kemudian berangkat menyeru orang-orang supaya mau ikut memerangi kaum muslimin. Dan tibalah pada hari yang ditentukan, bala tentara kaum kafir telah terkumpul sebanyak 3.000 orang. Mereka keluar seraya membawa para penyair, pemusik, dan khamr, serta wanita-wanita mereka sebagai penyemangat untuk memerangi kaum muslimin. Mereka terus berjalan sehingga sampai di suatu tempat di dekat Madinah, yaitu Dzulhulaifah. Beberapa hari sebelumnya, paman Nabi SAW yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib juga telah didatangi oleh pembesar-pembesar Quraisy. "Wahai Abbas, ayo ikutlah bersama kami untuk memerangi keponakanmu Muhammad." Tetapi Abbas berusaha mencari alasan untuk menolak ajakan tersebut. "Maafkan aku, kali ini sepertinya aku tidak bisa ikut bersama kalian, karena aku masih ingat dengan musibah yang menimpa kita dalam perang Badar." Akhirnya ketika para pembesar Quraisy itu telah pergi, Abbas pun segera menulis surat untuk mengabarkan berita rencana penyerangan tersebut kepada keponakannya, yakni Nabi Muhammad SAW. Dan ketika berita dari pamannya telah sampai kepada Nabi SAW, maka beliau pun segera mengumpulkan para sahabat. "Bagaimana pendapat kalian jika kita tetap tinggal di kota Madinah dan kita biarkan mereka di tempat berkemah mereka? Jika ternyata mereka berdiam di tempat berkemah, sesungguhnya mereka berada di tempat yang paling berbahaya bagi mereka. Namun jika ternyata mereka memasuki kota Madinah, maka kita akan memeranginya." Semua pemimpin sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor mendukung pendapat Rasulullah SAW. Adapun kaum muslim yang baru saja beriman, terutama mereka yang tidak ikut dalam perang Badar, memiliki pendapat lain. "Ya Rasulullah, bagaimana jika sebaiknya kita keluar dan memerangi mereka di luar Madinah, sehingga kami yang tidak ikut dalam perang Badar juga dapat merasakan perjuangan di medan pertempuran bersama engkau?"
Kemudian sebagian besar kaum muslimin yang hadir di musyawarah itu juga mengatakan hal yang sama. Iya benar. Kami setuju bertempur di luar Madinah. Setuju. Kita bertempur di luar Madinah. Sahabat sekaligus paman Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib, mengikuti pendapat mayoritas kaum muslim. Aku setuju dengan mereka. Kita bisa memerangi musuh di luar kota ini. Karena sebagian besar hasil musyawarah, sahabat menginginkan memerangi kaum kafir di luar Madinah, maka Rasulullah SAW pun menyetujuinya. Kemudian Rasulullah SAW melaksanakan sholat Jumat bersama mereka di hari itu, tanggal 14 Syawal tahun 3 Hijriah. Dalam khutbahnya, Rasulullah SAW bersabda, Kalian pasti menang jika kalian bersabar. Setelah melaksanakan sholat Jumat, Rasulullah memasuki kamarnya dan bersiap mengenakan pakaian perang miliknya. Di saat Rasulullah SAW sedang di kamarnya, para sahabat kemudian merasa bersalah karena telah memaksakan kehendak mereka kepada Rasulullah SAW. Aku merasa tidak enak dengan Rasulullah karena telah memaksa beliau mengikuti pendapat kita. Sebaiknya kita kembalikan perkaranya kepada Rasulullah SAW. Bila mana ia telah memerintahkan sesuatu, kita akan melaksanakannya sepenuh hati. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari kamarnya menemui para sahabat. Tampak beliau telah memakai 2 lapis baju besi, seraya menyandang pedang, sedangkan tamengnya diletakkan di punggungnya. Wahai Rasulullah, maafkan kami yang telah memaksakan kehendak kami. Untuk itu kami akan mengikuti pendapat engkau untuk tetap bertahan di Madinah. Tidaklah pantas bagi seorang nabi yang telah menyandang senjatanya lalu meletakkannya kembali. Ia akan terus maju sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan antara dia dan musuh-musuhnya. Dan kemudian Rasulullah SAW mulai membentuk panji-panji perang. Selanjutnya ia bersama 1.000 orang kaum muslim dengan iman dan keteguhan hati yang mantap bergerak menuju Jabal Uhud untuk memerangi kaum kafir Quraisy dan para sekutunya. Demikian Perang Uhud bagian 1. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Perang Uhud bagian pertama ini adalah selalu mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan segala persoalan sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau senantiasa mendengarkan serta menimbang dengan adil berbagai pendapat kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Muhammad SAW, Perang Uhud bagian 2. Rasulullah SAW bersama 1.000 orang kaum muslimin telah berangkat meninggalkan Madinah untuk menghadapi pasukan kafir Quraisy dan sekutunya. Namun ketika di tengah perjalanan menuju Uhud, sekelompok kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay mulai menampakkan jati diri mereka dengan keluar dari barisan pasukan kaum muslimin. Abdullah bin Ubay telah mempengaruhi 300 orang untuk kembali ke Madinah seraya berkata, Ayo kita kembali dan pulang saja. Seharusnya sejak awal kita bertahan di Madinah dan menunggu musuh datang. Di sana peluang untuk menang akan jauh lebih besar daripada perang di luar Madinah seperti ini. Di saat kaum munafik mulai meninggalkan barisan pasukan muslimin, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Amr mengejar pemimpin kaum munafik itu dan mencoba mencegahnya. Hai Abdullah bin Ubay, aku peringatkan kalian, demi Allah, janganlah kalian menghina kaum dan nabi kalian sendiri. Kembalilah dan bersatulah kalian. Akan tetapi mereka tetap meninggalkan kaum muslimin seraya menjawab sebagaimana yang diungkapkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Ali Imran ayat 167. Sekiranya kami mengetahui akan terjadi pertempuran yang seimbang dan bukan bunuh diri, tentulah kami mengikuti kamu. Tetapi menurutku pertempuran tidak akan terjadi. Atau kalau kami ke sana, kami hanya akan terjerumus dalam kebinasaan. Karena itu kami tidak akan ikut. Tatkala Abdullah bin Ubay dan kelompoknya meninggalkan pasukan,
Ternyata hal tersebut hampir mempengaruhi dua golongan kaum mukminin, yaitu Bani Haritsah dari kabilah Khazraj dan Bani Salamah dari kabilah Aus. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keimanan dua golongan tersebut sehingga tidak terpengaruh. Kemudian dengan sisa pasukan yang masih teguh dalam keimanannya, kaum muslimin pun melanjutkan perjalanan menuju Uhud. Ketika di perjalanan, Rasulullah SAW memeriksa pasukannya dan beliau mendapati banyak remaja yang belum cukup umur di dalam rombongan pasukan. Rasulullah menilai mereka belum waktunya untuk ikut bertempur. Lalu beliau pun menyuruh mereka untuk kembali dan pulang ke Madinah. Di antara pemuda-pemuda yang disuruh kembali adalah Rafi bin Khadaij dan Samurah bin Jundab. Akan tetapi ketika Rafi hendak disuruh pulang, ia mendatangi Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah pemuda yang mahir memanah. Izinkanlah aku bergabung dalam perjuangan ini." Kemudian beberapa orang dewasa lainnya pun bersaksi atas Rafi kepada Rasulullah. Benar itu, ya Rasulullah. Kami bersaksi bahwa Rafi begitu piawai dalam melesatkan anak panahnya. Karena kesaksian para pria dewasa atas kehebatan Rafi dalam memanah, maka Rasulullah pun akhirnya mengizinkan Rafi untuk ikut berperang. Namun Samurah bin Jundab yang mengetahui jika Rafi telah diizinkan ikut rombongan pasukan, sedangkan dirinya tidak, maka ia pun mengadu kepada ayah angkatnya tentang keberatannya. "Kenapa Rasulullah memperbolehkan Rafi ikut berperang sementara aku tidak? Padahal aku bisa saja mengalahkan Rafi dalam bergulat." Berita tentang kemauan kuat Samurah yang ingin mengikuti perang itu pun terdengar oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau pun menguji kekuatannya dengan meminta Samurah dan Rafi adu gulat. Dan hasilnya Samurah lah yang menjadi juara. Keberanian kedua pemuda itu sungguh mengagumkan, dan itu tentu saja buah dari pendidikan orang tuanya dan berkat tekad kuat mereka jugalah sehingga diizinkan oleh Rasulullah untuk terlibat dalam pertempuran. Nabi SAW pun berpesan kepada para orang tua bahwa berbaik-baiklah kepada para pemuda, karena merekalah yang mendukung dalam perjuanganku. Setelah melakukan pemeriksaan, perjalanan pun dilanjutkan hingga mereka tiba di Jabal Uhud. Rasulullah SAW mengatur pasukan dengan membelakangi Jabal Uhud dengan menghadap ke arah Madinah. Sementara itu pasukan Quraisy bermarkas di lembah yang berhadapan dengan Uhud. Sayap kanan pasukan mereka dipimpin oleh Khalid bin Walid dan sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Sedangkan pasukan berjalan kaki mereka berada di bawah pimpinan Safwan bin Umayyah. Rasulullah SAW menunjuk Zubair bin Awam sebagai pemimpin pasukan untuk berhadap-hadapan dengan pasukan Khalid bin Walid. Sedangkan sisa pasukan muslimin ditugaskan menghadapi kedua sayap pasukan musuh yang lain. Untuk pasukan pemanah ditetapkan 50 orang di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair di atas puncak sebuah bukit. Lindungilah kami dengan panah kalian. Jangan sampai kita diserang dari belakang. Dan jangan sekali-kali meninggalkan posisi kalian apapun yang terjadi, baik kita menang maupun kalah. Akhirnya pertempuran diawali dengan tarung duel. Salah seorang yang terkenal sebagai jagoan kaum musyrik, Tolhah bin Abi Tolhah, duduk di atas untanya sambil teriak menantang kaum muslimin. Hei kalian pengikut-pengikut Muhammad, maju sini hadapi aku jika memang kalian berani. Kemudian Zubair bin Awam maju menyerang bagaikan singa yang kelaparan. Ia langsung melompat ke unta Tolhah dan menjatuhkannya. Seketika itu sang penantang yang angkuh itu pun tewas. Rasulullah SAW yang menyaksikan pertarungan tersebut kemudian bertakbir lalu diikuti oleh seluruh pasukan muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah duel berakhir, maka berkecamuklah pertempuran di seluruh arena. Pemegang panji kaum musyrik silih berganti tewas hingga tak satu pun yang dapat memegang panji tersebut. Dari pertempuran besar ini, salah seorang paman Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib, gugur dibunuh oleh Wahsy, budak Habasyah,
yang dijanjikan kebebasannya oleh kaum musyrikin. Di sisi lain, Hanzalah bin Abu Amir yang hampir saja dapat mengalahkan Abu Sufyan, panglima kaum musyrik Quraisy, tiba-tiba diserang oleh musyrikin lainnya sehingga ia gugur sebagai syuhada. Perang pun terus berkecamuk dengan hebatnya, namun kaum muslimin dapat menekan pasukan musuh sehingga kemenangan hampir dapat diraih. Pasukan musyrikin mulai lari kocar-kacir berhamburan. Demikianlah kisah perang Uhud bagian 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita siapa orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik yang sengaja kembali ke Madinah untuk melemahkan kekuatan pasukan muslimin. Namun atas peristiwa tersebut, pasukan muslimin justru terbebas dari musuh dalam selimut. Orang-orang yang ikut berperang bersama Rasulullah SAW hingga akhir adalah orang-orang yang sudah teruji keimanan mereka, dan merekalah orang-orang yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Muhammad SAW, Perang Uhud bagian 3. Di awal perang Uhud, kaum muslimin berhasil membuat kaum musyrikin lari kocar-kacir. Berkat strategi pertahanan Rasulullah SAW yang menempatkan para pemanah di puncak bukit. Namun ada sebagian dari kaum muslimin yang terlena dengan kemenangan tersebut. Mereka mulai sibuk memungut barang-barang yang ditinggalkan musuh sebagai ghanimah atau harta rampasan. Kemudian para pemanah yang ditugaskan untuk berjaga di atas bukit pun ikut tergoda dan ingin mengambil ghanimah seperti yang lainnya. Lihatlah, musuh telah pergi. Sekarang kita tidak perlu lagi menjaga posisi ini. Ayo kita turun dan ikut mengumpulkan ghanimah seperti kawan-kawan kita yang ada di bawah sana. Kau benar. Dan sepertinya di sana banyak sekali harta yang ditinggalkan para musyrikin itu. Iya, ayo kita turun. Abdullah bin Jubair yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin pasukan pemanah mulai merasa cemas dengan sikap para anak buahnya. Hai, janganlah kalian menuruti nafsu kalian sehingga melanggar perintah Rasulullah. Ingatlah, kita diminta untuk tetap bertahan di sini, baik di saat menang maupun kalah. Dan jangan sekalipun meninggalkan tempat ini hingga menerima perintah baru dari Rasulullah. Meskipun sudah diingatkan oleh pemimpin mereka, namun sekelompok pemanah itu tetap membangkang pada Abdullah bin Jubair dan mengabaikan perintah Rasulullah, sehingga mereka menuruni bukit dan memungut ghanimah. Lihatlah, banyak sekali harta yang ditinggalkan mereka. Dengan ini semua kita bisa kaya raya. Khalid bin Walid yang ketika itu memimpin pasukan berkuda musyrikin mengetahui jika bukit telah ditinggalkan sebagian besar pemanah muslimin. Dia dan pasukannya pun segera menguasai bukit dan membunuh Abdullah bin Jubair beserta sisa pasukan pemanah yang masih bertahan. Lalu dari atas bukit, Khalid kemudian berteriak memanggil pasukan musyrikin yang ada di bawahnya untuk bersatu kembali, sehingga mereka yang tadinya melarikan diri kemudian berbalik arah untuk menyerang kaum muslimin. Seketika itu serangan mendadak pun datang bertubi-tubi dari atas maupun bawah bukit. Kekacauan terjadi dan menghantam kaum muslimin yang ketika itu dalam posisi lengah. Di tengah situasi yang kacau itu, salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Mus'ab bin Umair syahid terbunuh oleh Ibnu Kumayyah. Di saat itu Mus'ab bertugas membawa panji perang muslimin. Dan karena Ibnu Kumayyah mengira bahwa Mus'ab adalah Rasulullah, maka setelah membunuhnya, Ibnu Kumayyah pun berteriak, Muhammad telah terbunuh! Muhammad telah terbunuh! Ternyata siasatnya itu berhasil membuat pasukan muslimin semakin putus asa, sehingga banyak di antara mereka yang melarikan diri. Namun sesungguhnya Rasulullah SAW masihlah hidup. Beliau dan beberapa sahabat lainnya berada di posisi belakang pasukan dan mengamati jalannya pertempuran. Dan ketika salah seorang sahabat menyadari bahwa Rasulullah masih hidup, ia kemudian berteriak dengan keras, Wahai kaum muslimin, bergembiralah kalian bahwa Rasulullah masih hidup. Tetapi Rasulullah segera menyuruh sahabat beliau itu untuk tidak berteriak, karena hal itu akan mengundang musuh datang lebih banyak. Dan benar saja, ketika orang-orang musyrikin Quraisy menyadari bahwa Rasulullah ternyata masih hidup, mereka pun memburu beliau dengan beringas dan penuh nafsu.
Kala itu Rasulullah dikelilingi oleh beberapa sahabat demi melindungi beliau dari serangan musyrikin. Dan beberapa sahabat itu antara lain Abu Talhah Al-Ansari, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Sahal bin Hanif, dan Abu Dujanah yang punggungnya penuh dengan anak panah musuh demi melindungi Rasulullah SAW. Abu Talhah Al-Ansari mengingatkan Rasulullah agar beliau berhati-hati dari serangan musuh dengan ia menjadikan tubuhnya sendiri sebagai tameng dan bersiap melemparkan anak panahnya. Badanku ini menjadi tebusan bagi engkau. Janganlah engkau melihat-lihat keluar. Nanti engkau bisa terkena anak panah mereka ya Rasulullah. Suatu ketika datang seorang tentara musyrikin bernama Ubay bin Khalaf yang bermaksud hendak ingin membunuh Rasulullah. Dan salah seorang sahabat beliau yang ada saat itu ingin mencegahnya. Ya Rasulullah, ia sepertinya hendak menyakiti Anda. Biarkan saya menghentikannya. Jangan, biarkanlah saja ia mendekat. Lalu ketika Ubay mendekat, Rasulullah kemudian melempar tombaknya. Dan pada saat itu Ubay pun melarikan diri ke Mekah dengan luka tombak yang mengenainya. Lalu ia pun tewas sebelum bisa tiba di Mekah. Selama masa perang, baik sebelum maupun sesudah perang Uhud, Rasulullah SAW tidak membunuh seseorang selain Ubay bin Khalaf. Rasulullah SAW juga mengalami musibah di saat beliau terperosok ke dalam lubang perangkap yang dibuat oleh Abu Amir. Rasulullah sempat pingsan dan kedua lutut beliau terluka. Namun dua sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib dan Thalhah bin Ubaidillah mengangkatnya dari dalam lubang tersebut. Dan baru saja Rasulullah keluar dari lubang perangkap, tiba-tiba beliau dilempari dengan batu oleh Utbah bin Abi Waqqas sehingga merontokkan gigi beliau. Lalu Utbah kemudian dikejar oleh Hatib bin Abu Balta'ah dan langsung dibunuhnya. Keberingasan kaum musyrik Quraisy tampaknya semakin menjadi-jadi. Mereka terus memburu dan mengejar Rasulullah. Kening, bahu, dan pipi beliau bahkan terluka oleh pukulan pangkal pedang yang dilakukan Ibnu Kumayyah. Namun Allah masih menjaga keselamatan Rasulnya sehingga beliau diberi keselamatan. Di saat mendengar pelipis Rasulullah terluka karena tertancap bagian runcing topi besinya, Abu Ubaidah kemudian datang dan mencabut besi itu dengan menggunakan gigi. Ya Rasulullah, izinkanlah aku mencopot bagian runcing itu dari pelipis engkau. Akibatnya Abu Ubaidah pun kehilangan dua gigi depannya. Pada saat Rasulullah SAW diserbu oleh pasukan musyrikin, hanya beberapa sahabat yang menjaga beliau. Hal ini dikarenakan para sahabat lainnya tengah sibuk menghadapi serbuan musuh di tempat yang berbeda, sehingga mereka tidak dapat bergabung untuk melindungi Rasulullah SAW. Selanjutnya Rasulullah diapit oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'ad bin Ubadah untuk menaiki lereng bukit agar dapat menyatukan kembali kaum muslimin, yang juga ditemani oleh beberapa sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Ali, Thalhah, Zubair, Harits, Ibnu Sumud, dan lainnya. Dan ketika Umar bin Khattab diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mengusir Khalid dan pasukannya pergi, maka perang Uhud pun perlahan berakhir. Kemudian kaum musyrik Quraisy kembali ke Mekah setelah melakukan tindakan keji terhadap jenazah para syuhada Uhud sebagai pelampiasan dendam mereka kepada kaum muslimin. Demikian perang Uhud bagian 3. Pada akhirnya perang Uhud tidak dimenangkan oleh kaum musyrik Quraisy karena tujuan mereka bertempur adalah untuk membunuh Rasulullah SAW dan hal itu tidak tercapai. Adapun sikap sebagian pasukan pemanah yang tidak disiplin menjalankan perintah Rasulullah sehingga mengakibatkan petaka kepada kaum muslimin bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar kita lebih mawas diri, berhati-hati, dan tidak lalai. Wallahu a'lam bishawab.